Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Ini berikut daftar anggota kami. Yang pertama yaitu Evelinda Christine Butar-Butar dengan NIM 2020 31158, dengan saya sendiri Muhna Rianas dengan NIM 2020 31159, dan anggota kelompok terakhir kami yaitu Bayu Prakosa dengan NIM 2020 31164. Next. Untuk presentasi pertama yang akan membacakannya itu dengan saya sendiri, dengan judul Perhitungan Luas Daerah di dalam Kurva Polar. Sistem koordinat polar, sebuah sistem koordinat yang menyatakan suatu titik pada bidang dengan sepasang bilangan terurut yang disebut koordinat. Seperti yang telah kita ketahui, koordinat Cartesius diperkenalkan oleh Descartes yang merupakan jarak berarah dari dua sumbu yang saling tegak lurus. Next. Perhitungan luas daerah di dalam kurva polar merupakan permasalahan matematika yang perlu diselesaikan. Perhitungan luas daerah tersebut dapat dilakukan secara analitik maupun secara numeris. Dari hasil beberapa percobaan yang dilakukan terhadap beberapa fungsi polar yang diwujudkan, diperoleh hasil perhitungan luas secara komputasi numeris menggunakan program yang dibuat mendekati hasil yang dihitung menggunakan analitik dengan error mendekati 0. Pada sistem koordinat polar ini, kita memilih sebuah titik pada bidang yang disebut dengan titik kutub atau titik asal. Setelah itu, buat suatu garis yang berawal dari titik asal tersebut yang disebut sebagai sumbu polar atau sumbu kutub. Sumbu ini biasanya digambar secara horizontal ke kanan dan berimpit dengan sumbu X pada koordinat Cartesius. Misalkan P adalah suatu titik pada bidang, jika R adalah jarak dari 0 titik asal ke P, dan 0 adalah sudut biasanya diukur dalam radian antar sumbu polar dan garis OP. Maka pasangan berurut R0 disebut koordinat polar dari titik P. Kita sepakati bahwa sudut adalah positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Titik mempunyai banyak penyajian. Titik R0 dapat juga dinyatakan dengan R0 tambah 2N atau min R0 ditambah 2N tambah 1, dengan N adalah bilangan bulat sembara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Bayu Prakosa. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu sistem koordinat merupakan sebuah sistem untuk menentukan suatu titik dalam sebuah ruangan dimensi. Sistem untuk satu dimensi dinamakan dengan sistem garis bilangan, yaitu digunakan untuk menemukan posisi suatu bilangan. Sistem untuk dua dimensi dinamakan dengan bidang datar, digunakan untuk menentukan pasangan dua titik A dan B. Sistem koordinat polar termasuk dalam sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dalam bidang datar. Bidang yang menjadi tempat penyajian suatu titik dalam sistem koordinat polar dinamakan bidang polar. Koordinat polar banyak digunakan untuk pada suatu hubungan dan titik yang lebih mudah bila disajikan dalam bentuk sudut dan jarak. Sedangkan dalam koordinat Cartesian atau sistem koordinat persegi panjang, biasanya relasi tersebut harus disajikan dalam bentuk trigonometri.
kurva polar mempunyai bentuk-bentuk yang menarik dengan kelengkapan yang halus. Penggambaran kurva polar secara manual membutuhkan ketelitian dan pengetahuan tentang sudut. Salah satu permasalahan yang perlu dibahas dalam kurva polar adalah bagaimana perhitungan luas daerah dalam kurva polar menggunakan komputasi numeris. Dalam tulisan ini disajikan program perhitungan luas daerah di dalam kurva polar. Oke, next. Koordinat polar dibangun dengan menggunakan dua acuan, yaitu satu titik pusat dan satu sumbu kutub yang berupa garis mendatar dari titik pusat X-ray ke arah kanan. Suatu titik dalam bidang polar disajikan dalam P dan R dalam kurung 0, dengan R menyatakan jarak bertanda dari titik pusat ke titik P, dan 0 menyatakan besaran sudut yang diukur dari sumbu kutub ke arah sumbu yang menghubungkan titik pusat dengan titik P. Sudut 0 bernilai positif jika diukur berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, dan bernilai negatif jika diukur searah dengan jarum jam. Titik ujung sudut adalah titik akhir sudut yang dibuat dari sumbu kutub utama ke sumbu kutub P. Jarak R bernilai positif jika diukur dari titik pusat menuju titik ujung sudut, dan bernilai negatif jika diukur dari titik pusat atau menjauh dari titik sudut. Penyajian titik P dalam kurung R, 0 dalam bidang polar diberikan dalam gambaran di bawah seperti ini, yaitu lingkaran terkoordinat titik polar tersebut ada sumbu kutub dan sumbu 0 seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang masuk lagi ke A, koordinat polar dalam kalkulus. Yang pertama ialah garis singgung. Untuk menentukan garis singgung pada kurva polar R, F theta, kita anggap theta sebagai parameter dan menulis persamaan parametriknya sebagai X sama dengan R cos theta sama dengan F theta cos theta, Y sama dengan R sin theta sama dengan F theta. Dengan metode penentuan kemiringan garis singgung M pada kurva parametrik, kita akan peroleh M sama dengan dy per dx sama dengan dy per d theta per dx per d theta sama dengan f aksen theta sin theta tambah f theta cos theta per f aksen theta cos theta ditambah f theta sin theta. Kurva mempunyai garis singgung horizontal di titik dengan dy per d theta sama dengan 0, asalkan dx per d theta tidak boleh sama dengan 0. Kurva mempunyai garis singgung vertikal di titik dengan dx sama dengan dx per d theta sama dengan 0, asalkan dy per d theta tidak sama dengan 0. Untuk menentukan luas. Untuk menentukan rumus luas daerah yang dibatasi kurva dalam persamaan polar, kita menggunakan rumus luas sektor atau juring dari suatu lingkaran dengan jari-jari R, yaitu L sama dengan setengah R kuadrat theta. Dengan theta adalah sudut pusat yang diukur dalam radian. Rumus ini didapat dari fakta bahwa luas sektor atau juring lingkaran adalah sebanding dengan sudut pusatnya. Misalkan D adalah daerah yang dibatasi kurva polar R sama dengan F theta dan oleh dua garis A kurang dari atau sama dengan B kurang A, kurang dari atau sama dengan 2pi sama dengan A, dan theta sama dengan B, di mana F adalah kontinu dan tak negatif serta 0 kurang dari sama dengan B kurang A, kurang dari sama dengan 2v. Kita membagi selang AB menjadi N, anak selang yang sama panjang dengan titik-titik ujung theta 0, theta 1 sampai dengan theta N, dan panjang masing-masing anak selang adalah segitiga theta. Dengan demikian, daerah D juga terbagi menjadi N daerah bagian yang menjadi masing-masing memiliki sudut pusat segitiga theta. Kita pilih
Theta pangkat bintang I, epsilon theta I kurang 1 theta I. Jika delta L1 menyatakan luas duri lingkaran dengan jari-jari F, theta I dan sudut pusat delta theta yaitu delta L sama dengan setengah F theta I pangkat 2 delta theta, sehingga akhirnya kita peroleh rumus untuk menentukan luas daerah sebagai berikut seperti yang tertera di PPT. Panjang kurva. Apabila kita ingin menentukan panjang kurva dari suatu persamaan pola R, f theta untuk A kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan B, dengan mengasumsikan bahwa f aksen kontinu pada selang A kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan B, kita dapat menggunakan teorema panjang kurva untuk menentukan panjang kurva tersebut, seperti yang tertera di PPT. Definisi dari luas daerah R bisa dilihat seperti yang ada di dalam PPT. Contoh pertama, kita bisa lihat tentukan luas permukaan yang dibentuk dari polar kurva yang dirotasi terhadap sumbu polar dengan persamaan sebagai berikut. Seperti yang ada di PPT. Contoh kedua, cari luas area for Lip Rose, R sama dengan cos 2 theta dari theta sama dengan minus pi per 4 sampai theta sama dengan pi per 4. Seperti berikut. Dan contoh ketiganya, bisa mengubah koordinat kutub. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.